Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimat, hafizakumullah taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita semua di majelis yang insyaallah memberikan banyak manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan senantiasa kita orang-orang yang menuntut akan ilmu akhirat ini. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Jemaah dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah harga. Sudah atau belum? Belum. Tahu harga? Ya. Harga. Ya. Kita akan berbicara tentang masalah at-thaman atau harga. Bagaimana pandangan Islam berkaitan dengan masalah harga. Harga itu nilai sesuatu, atas sesuatu, nilai atas sesuatu. Mangga 1 kilo harganya 15.000, maka 15.000 itu setara dengan mangga 1 kilo. Nah, berkaitan dengan harga ini, jual beli itu dibedakan menjadi 3 bentuk, ya. Berkaitan dengan masalah penetapan harga. Jual beli dalam masalah cara menetapkan harga itu dibagi menjadi 3 oleh sebagian para ulama. Yang pertama adalah bai'ul musawamah, ya. Jual beli musawamah, bai'ul musawamah. Yang kedua yaitu bai'ul amanah, bai'ul amanah atau jual beli amanah. Yang pertama tadi musawamah, yang kedua amanah, ya. Amanah, ya. Yang ketiga bai'ul muzayadah, muzayadah berkaitan dengan cara menetapkan harga satu barang. Itu bisa dengan musawamah, ya, yaitu menjual barang dengan menetapkan harganya secara langsung tanpa memberitahukan harga perolehan, ya. Menjual barang dengan cara menetapkan harganya secara langsung tanpa memberitahukan harga perolehan. Bu, saya jual handphone ini 5 juta. Kersono pembuatan. Duh, kemahalan Ustaz. Lah berapa?
1,5. Waduh ya, terlalu jauh. Lah berapa Ustaz? 4,5. Dah 4 juta saja. Sudah tidak apa-apa. Kita duitnya jenengan kurang. Sudah 4 juta deal. Ini adalah bentuk musyawarah tanpa memberitahu harga perolehan atau pulaan. Ya. Model seperti ini kata Imam Malik paling disukai oleh banyak para pedagang. Dan Imam Malik lebih condong dengan model seperti ini. Kenapa? Karena tabiat para pedagang itu tidak menyukai diketahui keuntungannya. Betul betul? Ya. Karena kalau diketahui keuntungannya, maka pelanggan itu bisa jadi pesaing. Ya. Saya pernah makan di satu warung makan bersama anak-anak itu ya. Di Solo Baru. Ya. Ternyata ada penjual lato-lato. Tahu lato-lato? Ya, yang mainan anak-anak. Saya kemudian anak saya minta, ayah belikan itu. Ya sudah, saya dekati penjualnya, saya tanya, berapa Mas? 15.000. Saya tawar 10.000, nggak dikasihkan. 15.000 Mas, pun murah. Saya bilang, ya sudah, akhirnya saya beli 15.000 kali 4, anak saya 4 ya. Berarti durung mangan wis entek swidake. Sudah saya beli 4. Nah, satu ketika selang beberapa hari saya itu nyerviskan aki motor listrik kecil itu ya, atau nyerviskan aki atau cari aki waktu itu ke Nonongan. Tahu Nonongan ya? Tempat pulaan mainan anak-anak. Lah saya pas servis di tempat itu ada mainan lato-lato. Sama persis dengan yang saya beli. Saya rekor-rekor tanya. Apa rekor-rekor itu? Ya. Saya tanya, Mbak, ini berapa lato-latonya? 4,5. Saya langsung ke 4,5. Iya. Ini bijian atau harus banyak? Itu bijian Mas. Kalau beli banyak nanti harganya beda. Bisa 4.000. Terus saya berpikir, wah 4.000 dijual 15.000. Saya sempat terbesit dalam pikiran saya, oh aku dodolan lato-lato. Kenapa? Karena tahu harganya, untungnya tinggi. Maka coba, kalau saya tahu harga gulaannya, kan saya nawarnya mungkin 7,5. Ya kan? Untung 2.500 sudah lumayan Mas, jangan banyak-banyak kan. Nah, makanya pedagang itu paling senang tidak diketahui keuntungannya. Maka model musyawarah itu paling disukai oleh banyak para pedagang. Apakah jual beli itu harus memberitahu harga gulaan? Tidak. Bahkan justru sebagian ulama lebih menyukai musyawarah, karena ya memang tabiat manusia nggak ingin diketahui keuntungannya. Itu model musyawarah. Ya. Karena kadang-kadang pedagang itu untuk jujur itu ya rata-rata kadang-kadang orang tertentu saya pernah beli tong sampah di mana itu Kabangan ya. Waktu itu belum pindah. Karena saya sudah beli 4 sebetulnya, cuman kurang karena waktu itu saya nanam pohon nangka tapi di pot ya. Potnya pot tong besi itu kecil. Nah, saya mau beli lagi tapi di toko yang berbeda. Saya berhenti mobil saya, kemudian saya turun, saya tanya, Bu, tong ini Bu, berapa? 40.000. Saya tawar 25. 25 mawon gitu. Apa kata beliau? Walah Mas, pulaan we ora ento. Nah, maka saya jawab, loh, mboten angsal pulaan yang pra entuk 20.000 Mas. Oh nggih pun tak tumbas teng mriku soalé ndewi kula tumbas ngeten iki 20. Ketika mau saya pergi saya dipanggil, Mas, butuhmu piro? Nah, saya bilang kalau enggak 6 sampai 8. Terus Mas apa pujipun? Lah saya malah balik bertanya, Bu,
menapa mboten rugi wong kulane ora itu malah dikek-kek kan. Kata beliau sambil beringas-beringis ya. Anu Mas, maksudnya batinnya mepet. Oh, berarti kulane itu toh gitu jenenge bakul biasa Mas kata dia. Lah, ini kalau tidak bisa jujur, itu lebih baik tidak usah menyampaikan. Makanya model yang kedua dalam menetapkan harga itu adalah bai'ul amanah, jual beli dengan sistem amanah, yaitu jual beli cara menetapkan harganya memberitahukan harga kulaan. Paham ya? Memberitahukan harga kulaan. Dulu di zaman Nabi ada sebagian kaum muslimin atau sebagian pedagang itu kalau jualan itu memberitahu, dan itu juga tidak masalah ya, boleh-boleh saja, tapi butuh jujur kan, maka disebut dengan bai'ul amanah. Misalkan, Bu, ini handphone ini saya kulaknya 3 juta, saya minta untung 300 Bu, ini saya jual 3,3. Waduh, jangan banyak-banyak untungnya Mas. Lah berapa? 200.000 saja untung jenengan, jadi 3,2. Waduh, sedikit kan Bu, 3,250 ya, ya sudah tidak apa-apa. Nah 250.000 nya ini disebut dengan ribahun. Ribahun itu tambahan. Makanya akad yang sering dipakai oleh perbankan dalam jual beli itu adalah bai'ul amanah murabahah. Paham ya? Bai'ul amanah dengan bentuk murabahah. Kenapa disebut murabahah? Karena ada ribhun. Ribhun itu tambahan. Jadi saya kulaan 3 juta, saya minta untung 250. Nah 250 ini namanya ribhun atau tambah. Jadi bai'ul amanah itu yang dinegosiasikan bukan harga perolehan, tapi yang dinegosiasikan adalah keuntungannya ya. Jadi saya kulaan 3 juta jaluk padi 500. Nah nanti yang ditawar itu keuntungannya 300 Mas, wah kesediaan 350, ya sudah tidak masalah 350. Nah, maka itulah yang dinegosiasikan tambahan. Maka jual beli ini sering disebut dengan bai'ul murabahah ya. Jual beli yang dinegosiasikan adalah ribhunnya, tambahan. Maka disebut dengan bai'ul murabahah. Ini bentuk yang kedua ya. Yang ketiga, bai'ul muzayadah. Bai'ul muzayadah. Apa makna muzayadah? Zada yazidu artinya bertambah. Muzayadah saling memberikan tambahan, atau yang dikenal praktek penetapan harga ini adalah penetapan harga dengan cara lelang. Paham? Lelang. Sistem penjualan dengan cara menetapkan harga secara lelang. Saya melelang handphone, pasarannya 5 juta. Terus saya lelang, Bu, ini saya buka harga 3 juta. Siapa yang bisa menawar lebih tinggi? Jangan 3,5 Ustaz. Yang lain 36 Ustaz. 37. Ada yang lebih tinggi 4 juta Ustaz. Ada yang lebih tinggi 4,2. Ada yang lebih tinggi 4,5. Ada yang lebih tinggi nggak ada 4,5. Ya sudah ya, saya ketok udah 4,5. Maka ini cara menetapkan harga secara lelang. Itu yang disebut dengan muzayadah, saling memberikan tambah. Jadi naware oral midun tapi munggah. Paham? Sebenarnya orang nawarkan midun, apakah munggah? Boleh, nggak ada larangan. Misal saya jual handphone harga 5 juta, Bu, handphone saya jual Bu, berapa Ustaz? 4 juta. Wah, jangan 4 juta Ustaz, 10 juta saya bayar Ustaz ya. Boleh nggak? Boleh, dan saya akan tambah bahagia ya. Misalkan boleh. Rasul itu pernah beli onta milik Jabir. Ketika itu saya lupa harganya, dijual sekian dinar oleh Rasulullah, dibayar.
tapi ditambahi 2 dirham. Oh, bayangkan. Jadi mintanya Jabir itu katakanlah 15 dinar, kemudian dibayar oleh Rasulullah 15 dinar plus 2 dirham. Ada yang pembeli model begini? Ada. Ya. Biasanya nawarnya memet ya. Kalau memet itu jelimet lah ya. Saya pernah diajak kerabat waktu itu ke Solidari, kalau masih ingat, beli buku. Saya diajak kerabat saya itu, dia kalau nawar itu nggak pakai perasaan. Jadi waktu itu buku harganya berapa? Waktu itu ya sekitar mungkin 30.000, ditawar 10.000. Kata sing dodol, saya masih ingat, kowe anu wae gawe dhek tak mulani kowe. Sampai anyelnya penjual. Nawar kok nganggo aturan. Ya, dia sampaikan begini. Artinya ya boleh saja, nawar itu tidak ada batasan, boleh menurunkan, boleh menaikkan, nggak ada masalah. Nah, cuman apakah jual beli sistem lelang ini dibolehkan? Kan itu. Sebab secara hukum asalnya dia sedang menawar penawaran saudaranya. Betul atau tidak? Contoh begini, saya menjual handphone ini, saya buka harga 3 juta, terus ditawar saya 31 Ustaz. Belum deal, saya mau juga belum, dianya sudah cocok dengan harga itu juga belum. Tiba-tiba ada orang 3,5 Ustaz, kan gitu kan, nawar lebih tinggi, dan saya belum mau atau tidak, belum. Tahu-tahu ada yang nawar lagi 37 Ustaz. Nah ini kan sebetulnya dia menawar barang yang sedang ditawar saudaranya. Boleh atau tidak? Menurut sebagian ulama Syafi'i zaman dulu itu tidak boleh. Tapi menurut jumhur ulama boleh. Kenapa? Karena salah satu pendapat Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ya. Tadi kan Ustaz Imad Al-Hambali. Ya. Nah beliau madhabnya Hambali. Tapi di pondok kita direkturnya beliau madhab Hambali. Saya taruh ustadz ngajar fikihnya madhab Syafi'i, ya. Saya sendiri madhabnya gaduh-gaduh. Nah, ketika Imam Ahmad ibnu Hanbal menjelaskan tentang yang dimaksud Rasulullah, janganlah engkau menawar penawaran saudaranya, itu menurut beliau jika sudah terjadi deal, paham ya? Itu tidak boleh ditawar lagi. Contoh, saya menjual handphone, ditawar oleh beliau, Ustadz berapa handphonenya? 5 juta Bu. 4,5 Ustadz. Wah jangan Bu, kemurahan. Nah, berapa Ustadz? Itu 5 juta sebenarnya sudah di bawah harga pasaran. Wah tapi kan namanya pembeli harus nawar Ustadz, nggak nawar nggak sempurna. Ya sudah, mau nawar berapa? Udah 47 Ustadz. Wah jangan 47 Bu. Lah berapa Ustadz? 48. Ya sudah nggak apa-apa Ustadz. Ya 48, deal kan? Sudah selesai. Tiba-tiba ada orang masuk, Ustadz saya 49 Ustadz, kan itu kan? Padahal sudah deal. Nah itu nggak boleh menurut Imam Ahmad. Tapi kalau masih dalam tawar menawar, belum deal, Bu 5 juta 4,5 Ustadz, nggak boleh. 46 nggak boleh. 47 nggak boleh. Lah berapa Ustadz? 49. Wah jangan Ustadz. Tiba-tiba orang masuk, Ustadz dah 49, kasihkan saya saja. Itu menurut Imam Ahmad boleh. Kenapa? Belum terjadi deal, paham? Tetapi saya pribadi lebih condong pertengahan di antara keduanya, antara madhab Syafi'i dengan madhab Hambal, yaitu jika diterapkan pada jual beli biasa, bukan lelang, itu kalau bisa jangan ditawar yang belum selesai, meskipun belum deal, paham? Ya kalau tahu-tahu ditumpangi kan mesti sing tuku anyel, dia tidak kepada ini baru rampung wis ditumpang, itu khawatir menimbulkan konflik. Tetapi adapun jika disepakati sistemnya memang lelang, semuanya sudah tahu, maka model seperti ini nggak ada masalah ya. Dan inilah pendapat jumhur berkaitan dengan sistem lelang ya. Jadi sistem lelang itu menurut jumhur ulama telah difatwakan boleh selama
tidak melanggar aturan syariat. Nanti kita sebutkan contoh-contoh bentuk pelanggaran dalam masalah menetapkan harga ya, atau mencari keuntungan. Nah, contoh dalam lelang kedoliman yang terjadi itu adalah membantu praktek kedoliman pada salah satu pihak. Saya kemarin ketemu teman ya, dia pamer ke saya, Ustaz, aku duwe rumah Ustaz ya, Mang Tumbas di mana? Di Gentan. Berapa? 700 juta. 700 juta luas berapa? 130 atau 140. Di mana? Di Gentan, dekat gedung ini. Ya disebutkan ada gedung kan di Gentan ya. Dekat gedung. Kok murah man, saya tanya. Ya Ustaz, itu saya beli 700. Tapi saya nggak saya jual, saya cuma beritahu aja. Saya dapat rumahmu murah. Itu perkiraan saya kan harganya 1,5 sampai 2 M setengah. Daerah situ kan di pinggir jalan. Pokoknya dapat murah. Ya saat biasa ikut lelang ya. Jadi ternyata pemilik rumah itu punya utang bank. Nilainya sekitar 600-an. Utangnya 1 M berapa? Cuman sudah dicicil-cicil, kemudian masih 600-an. Terus nggak bisa nutup. Akhirnya dilelang ya. Harga rumahnya sebetulnya 2 M-an ya, tapi dilelang biasa bank kan nggak mau tahu tentang kondisi pemilik rumah. Mau rugi bangkrut itu urusan dia, mau gantung diri mau nyeblong sungai itu urusan. Yang penting saya jual menutup utangnya kan, itu kan dinaikkan dikit untuk sebagai keuntungan menutup kerugian selama ini dia menunggu uangnya kan, itu harga 600 dijual 700 dan dibeli teman saya ya, lewat lelang, kayaknya lelang dalam. Akhirnya kemudian dibayar 700 juta. Maka saya sampaikan, berarti jenengan membantu kedoliman. Seharusnya kalau mau bantu yang punya rumah, Bu, rumah jenengan tak menangkan beli, nanti insya Allah sebagian selisihnya tak berikan ke jenengan. Misalkan harga 2 M ya kan, pasarannya misalkan 2 M, dimenangkan 700, terus dia ngasih sama pemilik rumahnya, Bu ini 500 juta buat jenengan, sebagai kerelaan harganya lebih normal daripada 700 itu tidak normal. Udah alhamdulillah nggak apa-apa. Ini kayaknya orang seperti ini sudah punah langka. Awang boleh lelang mesti kan boleh mau. Jarang orang seperti itu. Nah, ini contoh kasus hilang. Ada pula dalam menetapkan harga keuntungan atau keuntungan itu melakukan praktek-praktek terlarang. Sebenarnya berapa nilai keuntungan yang dibenarkan dalam Islam? Berapa persen dari nilai perolehan? Bebas atau ada ketentuannya? Misalkan saya kulaan handphone ini 5 juta. Berapa keuntungan yang boleh saya ambil dari harga 5 juta ini? 10 apa? 10%. 10%. Ya, 10% rasuki-suki. Ya. Berapa persen? Menurut pendapat sebagian ulama 33,33% atau sepertiga harga. Paham? Ini pendapat sebagian ulama. Tetapi pendapat ini dilemahkan jumhur ulama. Paham? Kenapa nggak ada satu riwayat pun yang menyebutkan keuntungan itu tidak boleh lebih dari seperti itu, nggak ada. Tapi pendapat ini ada, tapi dilemahkan. Dalam keuntungan itu bebas, ya, tidak ada ketentuan, tetapi ada arahan. Apa arahannya? Bersikap samhan. Samhan itu toleransi atau bersikap memudahkan. Memudahkan itu maksudnya yang cukup badi rasa oke, supaya masyarakat itu bisa terjangkau harganya. Kita kadang-kadang mohon maaf, toko-toko di kalangan non muslim itu biasanya harganya lebih murah daripada di toko-toko muslim. Betul nggak? Terutama warga keturunan itu kan ya. Itu di toko-toko mereka lebih murah. Saya itu kalau beli ya saya upayakan di toko yang muslim. Nah kebetulan saya beli di toko
Muslim harganya standar, enggak murah banget enggak. Kalau dibandingkan dengan toko non Muslim itu lebih murah di toko non Muslim. Tapi saya karena kacanya enggak banyak, saya beli di situ. Nah, satu ketika saya tuh lewat di satu toko besi karena saya memang bagian seksi pembangunan. Saya kan biasa belanjakan. Nah, kemudian ada toko besi yang saya lihat itu rapi, komplit, tapi sepi. Maka akhirnya saya coba datang. Kenapa kok toko ini sepi? Saya kan penasaran. Sampai di tempatnya, ternyata penjaganya ibu-ibu berjilbab dan sedang baca Quran. Wah, masya Allah ini bagus nih. Wes tak pula tuku bahan-bahan material di sini saja. Mayoni, wong ngaji kan gitu kan. Ya. Akhirnya saya beli batu 1 kol, pasir 1 kol, ini macam-macam. Sudah dihitung karena saya hafal. Ya. Saya cukup hafal harga-harga material. Saya juga dulu mantan penjual material. Iya, saya dulu lulus S1 itu buka toko besi. Cukup lama, bahkan saya buka toko besi itu bukan S1, sejak masuk kuliah. Saya itu sering kadang-kadang kalau pas kuliah dikasih di WA, kan kadang-kadang setor di beberapa perusahaan seperti Murbau gitu kan. Saya di WA, tapi ini jangan ditiru ya. Mas, tolong kirim 2 peti separuh dengan ukuran ini. Kalau bisa siang ini, padahal sedang mau kuliah. Atau sedang pas kuliah, pernah pas sedang kuliah. Saya bilang teman saya, titip tas ya. Saya izin sama dosen, Pak izin sebentar. Dikirakan ke kamar mandi, padahal saya pergi. Itu pernah beberapa kali. Lah untungnya lumayan, kalau ditinggalkan rugi. Akhirnya saya pergi, kemudian pulaan saya kirim terus pulang. Ya. Kalau waktu yang masih memungkinkan saya balik kampus, kalau enggak ya ke kos teman saya untuk ngambil tas. Kan tadi tasnya saya titip. Tapi jangan ditiru. Nah, ini tentang apa namanya kulaan. Nah, maka saya cukup hafal. Nah, pas saya terima notanya, saya kaget. Kok entah oke, saya cek satu-satu. Ternyata batu kali itu 1 kol yang saya biasa beli itu waktu itu 350, 325, 330. Itu dia jual 650. Saya bilang sama Bu, ngampun, ini nopo mboten kalian tuh. Saya biasa beli batu itu 350. Ini kok 650. Yus batu larang Mas, itu regane semono. Wah, akhirnya karena sudah dinaikkan kan, ya sudah saya bayar. Habis itu itulah pertama dan terakhir saya beli di sini. Ya, saya baru tahu kenapa sepi. Ya. Makanya jenengan kalau melihat bagaimana para sahabat yang sukses dalam berdagang itu dalam mengambil keuntungan itu kecil. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu kalau ngambil untung kecil, tapi market share-nya besar sehingga untungnya besar. Kini kadang-kadang terlalu cepat pengen selak sugih, akhirnya ngambil untung tinggi, habis itu pelanggannya lari. Itu yang jadi masalah. Nah, maka yang penting itu market share-nya besar. Ya, kalau untung 2.000 kali 200.000 orang dengan untung 10.000 kali 3 orang, kan lebih banyak yang 2.000 kali mungkin 200.000 orang misalkan, atau 2.000 orang, itu kan jauh lebih besar. Maka itulah yang dipraktekkan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Maka sampai 1/3 kebutuhan penduduk Madinah dan sekitarnya itu kalau ngambil barang di tempatnya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Makanya kaya betul. Saya pernah baca dalam literatur sejarah itu. Ini saya lupa kitabnya namanya apa, tapi dalam disebutkan kalau dikonversi kekayaan Abdurrahman bin Auf ketika wafat, padahal beliau itu sudah banyak nyumbangkan hartanya. Itu setelah konversi itu harta peninggalan beliau sekitar 7.000 triliun. Ya, banyak apa triliun? Banyak. Kira-kira kita meninggal berapa harta kita? Ya. Nah, ini tentang bagaimana keuntungan, ya. Itu tidak ada batasan, tapi dianjurkan memudahkan harga kepada para pelanggan. Nah, sekarang kesalahan-kesalahan dalam mengejar keuntungan. Pertama, melakukan praktek najasi. Melakukan praktek
Najasyi. Dia ingin mendapatkan harga yang keuntungan atau harga yang bagus dengan melakukan najasyi. Najasyi itu mengecoh, ya, mengecoh lawan transaksi. Ya, contoh begini, dalam dunia lelang, ya, dalam dunia lelang itu ternyata ada model yang itu untuk mendapatkan harga yang murah, itu jamaah peserta lelang itu kong kaling kong, paham? Misal bukan ngentul, kalau ngentul kan yang jual malan itu juga sama dilarang, tapi ini dari sisi pembeli. Jadi misal waktu itu kalau nggak salah, karena saya punya teman yang sering ikut lelang, dia bilang, saya tanya, kowe kok kerep melu lelang nih Semarang, nih Jakarta, nih Solo, nih Jogja, nih Sleman. Saya tanya, apa kowe menang terus? Kata dia, oh saya sering kalah Ustaz, tapi saya dapat duit terus. Loh, kok bisa dapat duit? Iya, ternyata misal misalnya pemerintah ya, entah kota Solo atau kota mana, menjual 10 unit mobil Avanza misalnya atau Innova lah yang lama, kan biasanya pejabat kan 5 tahun kan ganti baru ya. Nah, Innovanya dilelang. Pasaran Innova ini kalau di kulaan itu katakanlah 150 juta pasarannya. Kalau kulaan di pasaran itu 150. Biasanya kan dibuka lelang katakanlah 50 juta. Nanti kan naik terus ya. Nah, ternyata semua peserta lelang itu sepakat nanti jangan dinaikkan lebih dari 100 juta. Paham ya? Padahal petugas pemerintah lelang itu berharap mendekati 150 juta. Tapi mereka semua sepakat tidak boleh dinaikkan, ada yang nawar lebih dari 100 juta. Dan terus siapa yang menang lelang? Diundi di antara mereka. Paham? Nanti yang menang itu yang mendapatkan. Berarti dia sudah dapat keuntungan sendiri selisih harga kulaan. Yang seharusnya kulaannya itu 150, bisa dia jual 180, tapi ini dapat harga 100. Berarti kan selisihnya 50 juta. Nah, konsekuensinya yang menang lelang, paham ya? Misalkan dia menang lelang, selisih harga keuntungannya sebelum ketika kulaan kan 50 juta lebih murah. Nah, 50 juta kali 10 unit kan 500 juta. Nanti kesepakatan di antara anggota itu 500 juta selisihnya tadi dibagi dua. 250 juta milik pemenang lelang, yang 250 juta konsekuensinya dibagi yang tidak menang lelang. Jadi yang menang lelang ngetok ke duit 250 juta untuk dibagikan yang tidak menang lelang. Paham? Nah, ini contoh cara mendapatkan harga dengan cara yang haram ya. Namanya mengelabui pelaksana lelang atau penjual ya. Itu nggak boleh. Tapi kalau sepakat cuma beberapa orang yang sering nawar tinggi, boleh nggak? Boleh, asalkan tidak sepakat seluruhnya. Tapi kalau sepakat seluruhnya, maka tidak dibenarkan. Contoh bentuk najasyi yang lain itu adalah ngentul ya. Kalau tadi dari sisi pembeli, ini dari sisi penjual. Biasanya di Facebook itu saya sering mendapati ngentul ya. Misal ada orang jual hewan misalkan ya, ayam, misalkan ayam merak ya. Ayam merak itu ayam atau burung? Oh, burung merak misalkan. Tapi kok mirip ayam ya. Burung merak, katakanlah harga asli pasarannya, mesti merak anakan, kan sekarang banyak yang pelihara merak ya. Dulu dilarang, tapi sekarang sudah dibolehkan, tapi harus dengan surat izin. Nah, burung merak itu katakanlah anak itu harga pasarannya cuma 2 juta. Nah, ternyata dia tawarkan dibuka harga 1,5, tapi dia nyuruh teman-temannya untuk ikut nawar. Padahal dia nggak sungguh-sungguh. Nah, pokoknya nanti sampai 2,5 juta, kan? Pada pasarannya cuma 2 juta. Nanti sambil mengikat orang-orang yang betul-betul asli nawar. Ya. Nanti ketika yang asli tadi nawar 2,6, kemudian nggak ada lagi yang lain, karena yang lain itu semuanya teman-temannya dia, maka akhirnya diam, kemudian dikasihkan kepada yang dia. Saya menang padahal ditipu rombongan ya. Maka praktek ini juga termasuk
Najasi, tidak boleh. Praktek najasi yang lain adalah kedok diskon. Ya. Kedok diskon. Contoh, ya, kedok diskon salah satu bentuknya itu adalah yang saya dapatkan di lapangan itu memberikan diskon yang tinggi, tapi harganya dirubah terlebih dahulu. Paham? Misal, saya pernah dapat ini di pameran Islamic Book Fair, tapi alhamdulillah kita beritahu penjualnya juga muslim, ngaji, akhirnya mau menghentikan. Ya. Jadi gini, misalkan ada madu sehat lah, ya. Ada madu enggak sehat, ada madu tertentu lah, ya. Madu tolak angin, ya. Ada madu tolak miskin, madu tolak angin. Nah, kemudian diberikan harga 100.000 per botol, diskon 15%. Karena sedang pameran, dinaikkan diskonnya jadi 45% supaya menarik perhatian. Cuman sebelum dirubah 45% dari 15%, harga 100.000 tadi dinaikkan jadi 165. Baru didiskon 45%. Nah, praktek ini diharamkan oleh banyak para ulama. Karena ini termasuk pengelabuhan terhadap konsumen. Kita itu kadang, saya pernah ya beli di satu waktu itu istri saya minta dibelikan popok, ya, belikan popok, bukan popok apa, Pampers ya. Oh, popok itu beda ya. Nah, Pampers saya beli waktu itu di adalah toko khusus bayi itu. Nah, ketika saya datang sana, saya ditanya, waktu itu saya dikasih istri kayak kartu member. Waktu itu istri saya nggak tahu tentang masalah kartu member. Nah, ketika saya dikasih itu, saya kan sudah ambil Pampers, harganya waktu itu 60 berapa ya. Nah, saya diberi, kalau ada kartu member nanti diskon mas. Apa ya? Iya, diskon sekian persen, cukup tinggi, 15% atau berapa. Terus saya kasihkan kartunya, tapi saya ingat, saya tanya, kartu ini dulu bikinnya bayar nggak? Maka dia sampaikan, bayar Pak, nggak usah 25.000 atau berapa, atau 20.000. Akhirnya saya tarik kembali, jangan, nggak usah. Ya. Loh, kenapa? Karena riba. Ya. Karena kartu member yang bikinnya berbayar itu termasuk riba, nggak boleh. Ya. Karena itu pertukaran antara biaya administrasi kartu dengan diskon. Ya. Maka pertukaran itu tidak boleh, karena nilainya nanti tidak sama. Maka saya tarik kembali. Habis itu saya tidak pernah menggunakan kartu, dan istri saya tidak pernah menggunakan kartu itu. Nah, ketika saya lihat diskonnya 15% yang saya nggak jadi dapat tadi, itu dari 68 atau 60 berapa jadi 50 sekian. Nah, saya beli, tapi satu ketika saya beli di tempat lain tidak jauh dari rumah saya, ada toko cukup besar itu, katanya terkenal standar harga. Saya beli di situ, itu harganya 57 tanpa diskon. Di sana 68 dengan diskon jadi 58 atau 59. Itu 57 tanpa diskon, kan? Nah, kita ini kadang-kadang termanipulasi dengan diskon. Harganya dunggak kese baru di diskon. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, maka ini salah satu bentuk pelanggaran dalam penetapan harga dengan cara kedok diskon, praktek najasi. Praktek yang lain itu adalah pengambilan keuntungan dengan cara menipu harga pasaran. Ya. Menipu harga pasaran itu juga tidak boleh. Ketika orang mengambil keuntungan dengan cara menipu harga pasaran, itu nggak boleh. Misal ada orang Pacitan atau mana, pokoknya yang dari desa-desa. Pacitan desa mana? Desa ya, maksudnya pokoknya yang dari desa-desa atau Praci lah ya. Dia datang ke Solo, ke Singosaren misalkan, beli handphone di non wajah kita uang di Solo misalnya ya. Tapi kita duitnya oke ya. Biasanya uang desa malah duitnya oke ya. Biasanya berpanen ya. Mas beli handphone, oh ya ini ada bagus, berapa ini? Oh ini pasarannya 4 juta mas, padahal pasarnya cuma 2,5.
sama jenengan dah 3,5 enggak apa-apa ya. Hidup-hidup tambah saudara, ya kan? Ya. Nah, berarti saya mengambil keuntungan tinggi itu dengan cara menipu pelanggan, kan itu kan? Itu nggak boleh. Tapi kalau saya tidak menipu, meskipun saya cari keuntungan tinggi, boleh. Contoh, ketika saya jualan handphone, ada satu handphone yang memang tidak saya jual karena barangnya tinggal satu dan mau saya pakai sendiri dan katanya agak langka sekarang. Tapi masih ada mungkin dicari, masih ada. Orang datang, Mas, handphone itu Mas, berapa? Wah, mah enggak saya jual, ini tinggal satu mau saya pakai sendiri. Sudah saya beli aja. Ini cari aja tempat lain Mas. Ini pasarannya 2,5. Cari aja tempat lain, insya Allah mungkin masih ada. Soalnya mau saya pakai sendiri. Mas capek Mas, saya tak beli itu aja. Saya putar-putar sudah muter-muter beberapa lorong sudah capek. Saya mau beli itu saja. Wah nggak bisa Mas, ini saya mau pakai sendiri. Dah tak beli aja. Kalau jalan mau 5 juta misalnya ya. Padahal pasarnya cuma 2,5. Kata pembelinya, tidak apa-apa saya bayar. Kalau nggak kecapean gue duit kakean. Kabutan. Dah ini tak bayar 5 juta. Boleh nggak? Boleh. Paham? Meskipun untung saya 100% lebih. Ya, mungkin 150%. Enggak, karena saya memberitahu memang harga pasaran cuma 2,5 Mas. Tapi kalau jenengan nekat pengen beli ini, saya nggak akan jual kecuali 5 juta. Paham? Dia bilang, Mas, kalau ini bakul beras, tak bayar Mas ya. Kalau nggih kabotan duit. Terus dibayar 5 juta. Boleh nggak? Boleh. Paham? Tapi kalau dia cari keuntungan dengan cara menipu harga pasaran, itu malah nggak boleh. Praktek yang terlarang yang lain di dalam mendapatkan keuntungan tinggi itu tidak boleh melakukan ihtikar. Ihtikar, tahu ihtikar? Ihtikar, pakai hak ihtikar. Ihtikar itu bukan tempat untuk duduk-duduk, itu bukan. Itu tikar. Ihtikar itu adalah penimbunan. Menimbun untuk bisa memonopoli harga, paham ya? Ya, agar dia bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi. Itu nggak boleh. Orang punya 5 patok sawah, panen, ternyata hasilnya ditimbun semua sampai nanti menjelang Lebaran, karena harga tinggi kan, terus dia jual, boleh nggak? Boleh nggak? Jadi 5 patok sawah dia timbun, kemudian dia tidak jual sampai nanti menjelang Lebaran harga tinggi, itu baru dia jual. Boleh nggak? Ya, maka itu tergantung. Jadi gini, monopoli menimbun itu dilarang jika satu menyebabkan kelangkaan barang tersebut di pasaran. Paham? 2, menyebabkan rusaknya harga jadi naik. 3, tujuannya memonopoli, paham? Menguasai pasar. Maka jika menimbun ini terhadap 3 hal ini, yaitu merusak kebutuhan barang di pasar karena jadi langka, merusak harga, yaitu harga jadi naik. Yang ketiga, tujuannya memonopoli karena dia sendiri yang punya barangnya sehingga harganya terserah dia. Jika 3 ini ada, maka haram. Jika tidak ada, maka boleh. Sekarang nimbun hasil 5 patok sawah, kira-kira pasar lagi kehabisan beras enggak? Tidak. Beras itu masih banyak. Bulog itu sudah menyediakan untuk menetralisir kelangkaan, itu sudah jutaan ton ya, maka insya Allah tidak mengapa. Kenapa? Karena tidak menyebabkan kelangkaan. Tapi kalau perbuatan dia itu diikuti semua pedagang, paham? Nah itu menjadi langka, maka nggak boleh semua, paham ya? Pokoknya ukurannya, kata Imam Malik, itu selama itu merusak harga, merusak kebutuhan, dan tujuannya monopoli, maka tidak boleh. Jangan beli emas terus disimpan, rego munda dijual, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu investasi
pada naik turunnya harga emas di forex, betul. Paham ya? Ya, investasi katakanlah 50 juta. Terus dengan tunggu pergerakan naik turunnya harga emas. Nah, itu sudah masuk ranah perjudian. Arahnya kepada gharar. Paham? Ya. Karena dia beli emas jualnya itu juga nggak tunai dengan tunai. Kan itu kan cuman lewat orang kan, ya. Kemudian kita lakukan transaksi itu, maka tidak boleh. Kalau kita beli emas kita simpen, nanti kalau pas butuh, pas harga naik kita jual, nggak ada masalah. Ya. Ada yang nimbun emas terus emas jadi langka, ya. Nggak ada yang mampu nimbun emas karena harganya mahal. Sekarang harga emas berapa? 27 ya, kan sempat 3, turun lagi menjadi 2,7. Nggak tahu ini harga emas kok naiknya di luar. Monggo silakan. Jual mobil itu ada di 2 harga. Ya. Karena gini kan, kalau saya jual sendiri itu rata-rata keuntungan bisa 10%. Ya. 110. Tapi kan ada bakul-bakul yang Solo Baru yang sentral itu Ya. dia semua tempat saya. Karena dia itu punya cuma sewa lapak, tapi nggak punya dagangan. Jadi siapa itu ngambil, nanti sore kembalikan. Itu saya kasih harganya keuntungannya 5%, dia bisa ngambil sendiri. Oh, maksudnya jangan ngambil untung hanya 5%. Kalau bakul saya ngambilnya cuma 5%. Terus dia ngambil keuntungan sendiri. Saya nggak tahu berapa harganya. Iya. Pokoknya hanya 100. Saya kasih harga 105. Berarti kan bakul-bakul mereka itu membeli barang jenengan atau cuman menjualkan? Menjualkan. Menjualkan. Dia ngomongnya store. Saya store berapa? Saya spendnya di 5%. Oh ya, ya berarti dia kan menjualkan. Jadi kalau dengan jual langsung ke pelanggan ngambil untung 10%, tapi kalau jualnya ke bakul ngambil untung 5%. Boleh nggak? Boleh, tidak ada masalah. Terus suatu saat dia itu mungkin menawarkan yang tinggi. Yang beli kebetulan orang mana? Muter. Iya. Mungkin ditawarkannya di atas 110, saya jualnya kan 110. Iya. Beberapa hari dia balik sama saya. Mungkin aku mungkin ditawarin 121 gitu. Iya. Terus dia akhirnya beli di pas saya 110 itu, saya bisa nggak? Ya insya Allah nggak. Ya waktu bakul saya itu di sana ditawari 100 di atas 110. Ya karena dia ngomong, ini kisahnya sampai semua saya rental lah, kalau gini mbak ini 110 gitu kan? Iya nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa ya? Boleh. Ya. Terus saya juga di 2 harga itu nggak apa-apa ya, karena kan bakul-bakul itu kan kasihan kalau nggak saya. Nggak apa-apa, boleh. Ya. Nggak dosa ya? Enggak. Begini, yang dimaksud menjual dengan 2 harga itu begini. Ya. Misal ya. Oh, saya pikir ada papan tulis. Begini. Misal, ini handphone saya jual dengan 5 juta, ya kan? Kemudian ada yang beli, Ustadz saya beli Ustadz. Berapa Ustadz? 5 juta. Saya bayar dulu 2 juta Ustadz ya. Ya enggak apa-apa. Yang 3 juta kapan? Besok siang. Siap. Saya serahkan handphonenya. Harganya berapa tadi? 5 juta. Di DP 2 juta. Handphonenya saya serahkan. Sudah. Siangnya, besok siang saya datangi rumahnya. Mas, mana kekurangannya 3 juta? Waduh Ustaz, tadi sudah saya siapkan di meja makan. Konangan bojo kula Ustaz. Ya. Diminta, misalkan. Nah, maka gini aja Ustaz, saya bayar 3 kali, 3 bulan. Mulai bulan depan 1 juta, bulan depan 1 juta, 1 juta. Gimana Ustaz, boleh enggak? Waduh, kalau dicicil ngoten harganya enggak 5 juta, jadi 5,2. Gimana? Sudah enggak apa-apa Ustaz. Berarti saya cicil nanti atau 5,3. Saya cicil tiap bulan 1 juta 100 selama 3 bulan. Deal, deal. Nah, ini haram. Kenapa? Karena dia menjual dengan 2 harga. Paham? Nah, harga pertama deal 5 juta berubah jadi 5,3 karena penundaan pembayaran. Nah, itu terjadi 2 harga dan itu bentuknya dalam model seperti itu termasuk riba, tidak boleh. Ya. Contoh menjual dengan 2 harga yang lain itu dengan sistem mindering. Tahu mindering? Mindering itu sebenarnya kan lebih kepada cicilan. Tapi ada kasus begini, misal
Ada si Mamang, Mamang ya, bukan Amang. Kalau Amang itu monyet. Nah, si Mamang itu yang biasa orang-orang Sunda itu kan kadang ada yang jual panci, tremos, rice cooker, dan dia jualnya itu bisa cash, bisa kredit, kan gitu kan? Nah, misal tremos cash 350, kredit setiap bulan 50, itu jadi 400 misalkan. Ya kan? Itu diketahui, semua orang sudah paham. Dia jualnya bisa cash, bisa kredit. Nah, ketika dia ngambil, Mang berapa ini tremos? 350. Kalau mau kredit juga bisa. Siap Mang, saya ambil satu ya. Gampang nanti bayarnya, masalah kredit atau tidak gampang nanti. Ya sudah ambil. Dia sudah ngambil, barang itu sudah deal. Tapi harganya tidak ditetapkan mau cash atau kredit. Baru besoknya ketika ditagih, anu aja saya kredit aja. Oke, enggak apa-apa kalau kredit sekian. Nah, itu termasuk menjual dengan dua harga nggak boleh, harus ditetapkan mau cash atau kredit, paham sejak awal. Jadi misalkan ini handphone saya jual, Mas, ini kalau jenengan bayar harganya 6 juta, dicicil 500.000 selama 1 tahun. Tapi kalau jenengan beli cash, saya kasih kortingan harga, jadi 5 juta saja, tidak 6 juta. Tapi kalau jenengan beli biasa saya jual itu 6 juta, tapi pembayaran dikredit selama 1 tahun. Tiap bulan 500. Kalau jalan cash, saya kasih kortingan harga 1 juta jadi 5 juta. Pilih mana? Dan saya cash saja 5 juta. Boleh. Oh, saya kredit aja 1 tahun 6 juta per bulan 500.000. Boleh nggak? Boleh. Yang penting ditetapkan mana harga yang dipilih. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Kecuali Syekh Al-Albani itu tidak membolehkan. Tapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama bahwa boleh selama ditetapkan mana harga yang dipilih. Paham? Ya. Nah, jadi menjual dengan dua harga itu kalau tadi seperti yang saya sebutkan, sudah di 5 juta, tahu-tahu berubah jadi 5,3. Itu menjual dengan dua harga. Wallahu ta'ala bishawab. Ya. Ibu itu kan banyak yang desain. Iya. Nah, itu kan tempat saya bisa dia desain sendiri di Alfa. Mana dia harganya kan jadi jangan. Iya. Kalau dihitung saya itu dalam waktu 4 tahun bisa 130-an. Iya. Gimana kan? Ya, begini. Kalau dia di leasing, sebenarnya sistem leasing artinya pembiayaan lewat pihak ketiga, ya. Lah ya, pihak ketiga itu tidak boleh kecuali pihak ketiga tadi menjadi penjual. Contoh begini, misal ya, jenengan dealer, jenengan dealer, ya. Saya pembeli, mobil jenengan harga 100 juta, ya. Saya mau beli duitnya kurang karena duit saya cuma 10.000, ya. 100.000 lah ya, atau 1 juta, maka saya nggak ada duit sebanyak itu, maka saya mengajukan ke leasing. Saya dengan jenengan sudah deal mobilnya, misalkan harga 100 saya tawar 95, diberikan 97, sudah deal. Terus saya ngajukan ke leasing, entah itu syariah atau non syariah, maka praktek seni haram semua, nggak boleh. Paham? Kenapa? Karena hakikatnya saya dibayari lembaga keuangan baik konven maupun syariah, terus mengembalikannya lebih besar daripada saya nilai yang saya diutangi. Ini nggak boleh. Bolehnya adalah saya nggak boleh tawar-menawar dengan jenengan yang punya mobil. Saya cuma diberitahu, Ustadz ini harganya 100 juta, oh 100 juta. Saya nggak nawar, paham? Saya nggak deal apapun. Terus saya bilang sama pihak lembaga keuangan syariah misalnya, Mas, itu ada mobil tempatnya Bukris, harganya 100 juta. Jenengan beli, kalau sudah jadi milik jenengan, jualah kepada saya dengan cara kredit. Nanti harganya sesuai kesepakatan. Oke, dibeli sama beliau, jatuhlah kena 95, terus dijual ke saya, cicil 3 tahun 130 misalkan, dan saya setuju, boleh nggak boleh, meskipun keuntungannya dia ngambil tinggi. Cuman saya agak ngelus dodo itu, kenapa kok lembaga keuangan syariah mesti boleh banding roto kakean, ya paham? Itu yang saya harapkan tuh lebih dimurahkan. Nanti bilang sama yang punya PMT itu ya. Nah, itu secara hukumnya demikian.
Dia boleh kalau sudah dibeli dulu dan belum ada deal sebelumnya dengan pelanggan. Setelah dimiliki dia dan sudah diserahkan loh ya. Nggak boleh dibeli tapi belum serahkan. Pernah ada lembaga, saya itu inspeksi ke salah satu BPRS. Ya. Dia ada pelanggan pengen beli motor. Waktu itu motor besar, ya harga 35 jutaan. Setelah mau kan sudah ada brosurnya, dia bawa brosur, Pak saya mau beli motor ini DP 10 juta. Dilihat, oh ya saya belikan mas, nanti kalau sudah saya beli saya jualkan jenengan sekian. Nah ternyata setelah mereka bikin perjanjian transaksi dengan cicil sekian, nilainya harga sekian, itu dia transfer uangnya ke dealer, terus sudah dibayar kan, terus pelanggan ini suruh ngambil sendiri di dealer. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena si lembaga keuangan itu membeli barang dan menjualnya kembali tanpa proses penyerahan dari pihak pertama. Kenapa? Karena menjual belikan barang yang belum diserah terimakan nggak boleh. Saya misalkan lebaran besar, beli sapi, saya DP ini, misalkan ya, sapi 10 saya DP ini 1 juta, 10 ekor. Terus setelah saya DP, saya foto itu sapi, saya selfie, saya video, kemudian saya tawarkan ke masjid-masjid, ya kan? Terus masjid mau, saya deal harga, padahal sapinya belum diserahkan ke saya, paham? Itu nggak boleh. Seharusnya sapinya dulu diserahkan ke saya, baru boleh saya tawarkan untuk saya jual. Itu bolehnya demikian. Kalau belum diserah terimakan nggak boleh. Kata Rasulullah, "Idza ishtaraita syai'an fala tabihu hatta tabbidu." Jika engkau membeli sesuatu, jangan engkau jual kecuali sudah diserah terimakan. Paham ya? Karena menjual belikan barang yang belum diserah terimakan itu tidak boleh dalam Islam. Karena dia belum menerima resiko apapun. Kenapa? Seperti orang yang jualan online ini. Iya. Ya, kalau dia statusnya sebagai penjual, bahwa barang itu belum menjadi miliknya, terus langsung dia jual tanpa izin, itu hanya bisa dilakukan dengan akad salam. Dengan akad salam itu ada ketentuannya, dibayar lunas di depan, barangnya bukan barang muayyan. Muayyan itu limited edition, terbatas. Itu nggak boleh di akad salam. Nah, tapi kalau dia mau dengan cara dia menjadi maklar atau samsara, misal, meskipun saya bukan pemilik barang, tapi saya sudah datang semua kios di Klewer. Saya kepingin bantu mbok di yang sepi, ya. Karena Klewer kan sekarang sepi, karena kalah dengan para anak-anak muda. Ya. Mereka nggak bisa online, anak-anak muda online. Maka sekarang ada OKB, orang kaya baru. Nah, saya kemudian bantu Mbok D itu. Mbok D, semua jari-jari baju-bajunya saya foto, sama plus toko-tokonya saya foto, saya jualkan secara online. Nanti saya dapat keuntungan berapa persen, atau ngambil keuntungan sendiri, atau ditetapkan upahnya per item berapa. Disepakati saya dapat 10% dari harga. Maka kemudian saya tawarkan, boleh nggak? Boleh, meskipun bukan pemiliknya saya. Ya kan itu, karena saya cuma sebatas maklar. Tapi kalau saya sebagai penjual, sedangkan barang belum diserah terimakan ke saya, maka nggak boleh. Contoh yang sering terjadi itu properti syariah dengan kedok syariah, dengan nama syariah, tapi mungkin kurang sesuai syariah. Karena ada kasus, ada yang beli rumah bermasalah tanah, ada kan kemarin ada 40 orang yang saya data, ada 40 orang yang beli tanah bermasalah. Jadi masalahnya begini, ada properti, pengusaha properti beli tanah sawah misalkan ya, harga 1,5 M, lahan hijau, lahan kuning, terus dibayar DP 300 juta. Setelah di DP, dia bilang, Bu, tanahnya mau saya jual, mau saya kapling-kapling, tapi saya minta pelunasan 6 bulan, gimana, mau nggak? Ya nggak apa-apa, yang penting 6 bulan lunas loh. Nggih, nggak apa-apa, ya kan? Nah, saya DP 300, habis itu sawah langsung saya uruk, saya kapling-kapling, saya jual, supaya ketika nanti laku saya gunakan untuk melunasi, paham? Nah, ternyata dalam 6 bulan lakunya cuma 4 lah, per kapling katakanlah 70 juta, ternyata untuk melunasi kurang, itu pun sebagian saya pakai untuk operasional.
Nah, ketika deadline sudah habis, saya nggak mampu melunasi. Akhirnya apa? Tanah ditarik kembali sama yang punya, karena belum diserah terimakan, belum AJB, belum akta jual beli. Paham? Nah, ini banyak kasus seperti ini. Bahkan ada yang buka lahan itu di Jogja sampai 400 unit itu. Dia DP ini itu tanah-tanah warga, di DP dulu sekian-sekian juta, di DP terus langsung ditraktor, diratakan, dikapling-kapling, dimakan, dijual. Ternyata penjualnya tidak selancar yang dia bayangkan. Sehingga beberapa tanah deadline-nya sudah habis, nggak bisa dilunasi. Akhirnya oleh dia ditarik kembali, DP dianggap hilang, kemudian karena sertifikatnya belum diserah terimakan, belum AJB, maka akhirnya dia jual ke orang lain. Akhirnya market perumahannya yang tadinya sini adalah fasum, di sini ada komplek perumahan, ternyata dijual ke orang lain, jadi kandang ayam, jadi macam-macam. Lah akhirnya rame lah ya. Nah, yang direkturnya yang mengelola itu datang ke rumah saya, Ustaz, saya punya masalah gini, Ustaz, gini, lemes nih di rumah saya. Terus saya bilang, masalahnya apa? Gini, saya membebaskan lahan sama bos saya, dia direkturnya, tapi bosnya, investornya ada. Bikin buah dan jenengan nilai aturan syariat, nggak boleh. Harusnya diserah terimakan dulu baru jenengan jual. Lah tapi kan saya baru DP, gimana dapat serah terima ya? Nggak mau pemilik tanah. Lah caranya berikan jaminan yang lain, paham? Misal dia beli tanah sawah 1,5 M di DP 300 juta. Bu, karena saya akan jual ke orang lain, nggak boleh saya menjual ya sesuatu yang belum diserah terimakan. Kalau jenengan serah terimakan AJB jual beli, jenengan pasti nggak mau, ya kan? Wong saya baru DP 300 juta. Maka supaya syar'i ibu dan berkah, maka saya jenengan serah terimakan, tapi saya akan jaminkan rumah saya senilai 2 M. Paham? Jadi nanti kalau saya tidak mampu melunasi tepat pada waktunya, jenengan boleh menjual rumah saya, tapi nggak bisa menjual tanah ini. Karena tanah ini saya berkaitan dengan menjual ke orang lain, paham? Nah, itu kalau mau, alhamdulillah, nah, itu nggak apa-apa. Yang penting itu sudah diserah terimakan. Kalau belum, nggak boleh. Meskipun sudah lunas sekalipun, kalau belum diserah terimakan, nggak boleh diperjualbelikan. Ya, harus dipindah tangankan. Wallahu ta'ala bishawab. Apa? Iya. Oh, nggak boleh. Namanya investasi dalam bentuk usaha, itu keuntungan yang ditetapkan itu hanya pada persenan bagian keuntungannya, tapi bukan hasilnya yang ditetapkan, nggak boleh. Kalau hasilnya ditetapkan itu riba, ya nggak boleh. Ya. Iya. Iya. Ya. Iya. Iya. Ya begini, intinya kita jangan terlibat dengan leasingnya. Kita nggak terlibat. Kemudian kalau kita diberi dari leasing, ya nggak usah diterima. Ya. Kita sudah di 110, tapi ada pembagian dari leasing 10 juta. Terus saya bilang itu dengan leasing, saya ada refundnya 1 juta. Ya, ada refundnya cuma 100 juta. Ya, intinya jenengan nggak usah terima dari refundnya leasing, ya. Biar urusan itu kepada pembeli jenengan. Pokoknya yang sama pembeli jenengan beli 110, sudah DP 50, pokoknya saya terima pembayaran dari jenengan. Jenengan melewat urusan itu urusan jenengan. Yang penting jenengan bayar ke saya 110 juta. Kenapa? Sampai selesai baru saya makanya saya juga dengan saya ada tambahan sudah nggak kembalikan gimana? Ya intinya ya. Contohnya gini lah, ini karena waktunya mepet sudah habis ya. Intinya begini, kita tidak perlu terlibat dengan dunia leasing, biar itu urusan dia. Jadi
pembayaran upayakan langsung lewat pembelinya. Kalaupun dia transfer atas dari rekening leasing, pokoknya jangan terima dari total transaksi saja 110. Dari apapun tidak kita terima. Ya, semua dari refund itu jangan diberi. Ya kembalikan kepada yang beli. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cairnya setelah seminggu, karena kan diproses dulu. Iya. Proses dulu bisa enggak kalau bisa. Nah ini kan ada refund itu tak kembalikan. Ya, yang penting gitu. Ya jenengan yang penting terima uang dari pembeli jenengan itu ya 110 juta kan. Karena dari pembeli cuma bayar 50. Ya. Yang 60 kan dileasingkan. Lah ya, terus transfer jenengan kan? Iya. Ya, maka yang transfer kan dari leasing.